Halo guys, kembali lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Bull Yang Ren season pertama bagian ke-12. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan Ratu Balai Huayin yang kelihatan sangat marah ketika para anak buahnya tidak berhasil mendapatkan pedang Dragon Spring. Semua hal itu diperparah ketika Jirusu juga harus menghilang diculik oleh seseorang. Kemarahan Ratu Balai Huayin membuat beberapa orang wanita mendapatkan hukuman dengan dijadikan sebagai wanita pelayan di tempat Raja Qi. Ratu Balai Huayin juga memerintahkan anak buahnya yang lain untuk memberitahu seorang wanita bernama Fan Yintian agar menggantikan Jirusu dalam mencari pedang Dragon Spring serta membawa Jirusu kembali dalam waktu 10 hari. Sementara itu di lembah pasukan rahasia, Yuan Tiangang ternyata baru selesai melakukan kebiasaan lamanya, yaitu menyerap esensi wanita muda. Tak lama kemudian Sang Guan datang ke dalam ruangan karena sebelumnya Yuan Tiangang sudah memanggilnya. Di sini Yuan Tiangang memberitahu Sang Guan kalau dia ingin menyuruh Li Xingyun untuk meninggalkan lembah pasukan rahasia agar berkelana mencari pengalaman di dunia persilatan. Sontak hal ini pun membuat Sang Guan kaget karena menurutnya usaha mereka selama ini akan sia-sia saja jika Li Xingyun terluka atau bahkan mati ketika sedang mencari pengalaman. Namun karena hal ini sudah keputusan dari Yuan Tiangang, Sang Guan pun hanya bisa menerima perintah saja. Sementara itu di sebuah penginapan, Zifan kelihatan cukup merasa bersalah karena dalam keadaan mabuk dia malah wik-wik dengan Lin Xuan. Sambil menunggu Lin Xuan bangun, dia kelihatan mencoba untuk menggantung diri sebagai rasa permintaan maaf kepada Lin Xuan. Namun ya ketika Lin Xuan sudah bangun, alih-alih menolong Zifan, dia malah kelihatan sadar kalau apa yang sedang dilakukan oleh Zifan hanya mencari perhatian saja. Lin Xuan kemudian mengomel kepada Zifan perihal kejadian semalam, namun ya di satu sisi tetap saja di sini Lin Xuan masih mengkhawatirkan keadaan dari Li Xingyun yang sampai sekarang belum dia ketahui. Zifan pun kemudian menyarankan agar mereka mencari orang-orang dari Balai Huayin saja guna bisa mengetahui keadaan dari Li Xingyun. Sontak hal ini membuat Lin Xuan merasa senang, di mana dia merasa sedikit ragu dan takut kalau dia harus pergi sendirian mencari keberadaan dari Li Xingyun. Akan tetapi di satu sisi, Zifan ternyata masih takut akan reaksi dari Li Xingyun jika dia mengetahui kalau Zifan dan Lin Xuan sudah pernah berhubungan badan pada hari ini. Terlebih lagi di sini Zifan juga keceplosan kalau dia pernah mengintip Lin Xuan mandi beberapa waktu yang lalu. Entah apa yang ada di dalam pikiran Zifan ini, tiba-tiba saja dia meminum anggur merah yang masih disediakan oleh pemilik penginapan. Dan yap, sontak hal ini pun kembali membuat Zifan mabuk serta tidak bisa terkendali. Alih-alih bisa kembali berbuat mesum, Zifan di sini kelihatan malah digantung oleh Lin Xuan karena selalu saja mempunyai pikiran yang kotor. Kembali lagi ke lembah pasukan rahasia, Yuan Tiangang mendatangi Li Xingyun untuk memberitahukan sesuatu. Ternyata di sini Yuan Tiangang akan membiarkan Li Xingyun untuk keluar dari lembah pasukan rahasia guna bisa mencari pengalaman di dunia persilatan. Sontak hal ini pun membuat Li Xingyun kaget karena bagaimana bisa Yuan Tiangang membiarkannya pergi begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Karena punya pertimbangan sendiri, Yuan Tiangang membuat alasan kalau dia tidak bisa selamanya mengekang Li Xingyun untuk terus berada di lembah pasukan rahasia. Dia juga akan menghubungi beberapa pihak untuk melindungi Li Xingyun selama dia mencari pengalaman. Tidak lupa Yuan Tiangang juga akan memberikan pedang Dragon Spring yang selama ini sudah diberikan oleh Yang Suzy kepadanya. Diketahui kalau hanya keturunan dari keluarga Li yang mempunyai hak untuk memiliki pedang tersebut.
Setelah 30 tahun lamanya, akhirnya pedang Dragon Spring kembali dimiliki oleh salah satu keturunan dari anggota keluarga Li. Lee Xingyun pun kemudian bertanya apakah aman jika dia membawa pedang ini, karena ya seperti yang diketahui kalau pedang Dragon Spring menjadi incaran banyak orang. Sambil tertawa, Yuan Tiangang menjawab kalau orang-orang memang mengetahui pedang Dragon Spring, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui bentuk asli dari pedang tersebut. Selain itu, misteri dari pedang Dragon Spring hanya bisa dipecahkan oleh keturunan dari keluarga Li, yang mana jika orang lain mendapatkannya, mereka juga tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan terakhir, Yuan Tiangang meminta Lee Xingyun untuk berhati-hati selama dia mencari pengalaman di dunia persilatan. Singkat cerita, Lee Xingyun bersama dengan Jirusu sudah pergi meninggalkan lembah pasukan rahasia. Mereka berdua tampak tidak menegur satu sama lain selama di jalan karena masih ada perasaan canggung. Lee Xingyun pun bertanya kenapa selama satu harian ini Jirusu masih saja mengikutinya, padahal sedari awal dia sudah menjelaskan kalau Jirusu boleh saja pulang ke balai Huayin selepas mereka meninggalkan lembah pasukan rahasia. Jirusu pun kemudian berkata kalau dia sudah gagal menjalankan perintah ratu dan merasa malu untuk pulang ke balai Huayin pada saat ini. Dia juga secara malu-malu bertanya apakah ucapan Lee Xingyun sebelumnya yang mengatakan kalau dia adalah wanitanya adalah sebuah kebenaran atau hanya kebohongan semata. Dengan gaya tengilnya, Bang MC kita ini berkata kalau ucapannya hanyalah untuk menyelamatkan nyawa Jirusu saja. Namun jika Jirusu menganggap kalau itu adalah hal yang serius, maka Lee Xingyun juga bersedia menjadi pacar dari Jirusu. Meskipun tidak puas dengan jawaban dari Lee Xingyun, pada akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk mencari Lin Xuan yang sedang bersama dengan Zifan pada saat ini. Lee Xingyun juga kelihatan sangat kesal ketika sudah mengingat nama Zifan, di mana menurut Lee Xingyun kalau Zifan adalah orang yang cukup mesum. Melihat Lee Xingyun yang cukup peduli terhadap Lin Xuan, membuat Jirusu bertanya apakah Lin Xuan tidak akan cemburu jika dia mengetahui kalau Jirusu sudah menjadi wanita dari Lee Xingyun. Dengan kata lain, Lin Xuan dan Lee Xingyun yang tumbuh besar bersama bisa saja memiliki perasaan satu sama lain. Dengan jawaban nyelenehnya, Lee Xingyun kembali berkata bahwa Lin Xuan juga adalah wanitanya dan dia selalu ingin punya banyak wanita seperti punya banyak pasukan, yang semakin banyak maka semakin bagus. Sementara itu di Sekte Xuanming cabang kota Youzhou, Haibai bersaudara mendapatkan sebuah pesan yang menyebutkan identitas asli dari Lee Xingyun. Karena tahu kalau Lee Xingyun akan diburu oleh banyak orang, mereka berdua punya rencana hanya memantau situasi saja, dan ketika situasi nanti dirasa cukup menguntungkan, mereka berdua akan mulai bergerak sesuai perintah yang diberikan oleh Nenek Meng. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita Balai Huayin mendatangi Fan Yintian untuk memberikan pesan dari Ratu Balai Huayin. Dalam pesan tersebut, Fan Yintian diminta untuk mengambil pedang Dragon Spring dan membawa pulang Jirusu yang sedang diculik. Kembali ke Lee Xingyun, dia bersama dengan Jirusu sedang berada di sebuah rumah makan, dan di sini Jirusu bertanya dengan pelan mengenai kebenaran kalau Lee Xingyun adalah keturunan keluarga kerajaan. Lee Xingyun pun mengiyakan hal tersebut, namun di satu sisi dia meminta Jirusu untuk tidak membicarakan hal tersebut di depan umum seperti ini karena tentunya akan sangat berbahaya bagi mereka berdua. Jirusu kembali bertanya apakah Lee Xingyun akan melakukan pembalasan dendam seperti yang dia bicarakan bersama dengan Yuan Tiangang beberapa waktu yang lalu. Sontak hal ini pun membuat Lee Xingyun kaget karena menurutnya dia mengatakan hal tersebut hanya karena ingin menyelamatkan Jirusu dari tangan Yuan Tiangang dan bukan untuk balas dendam dengan serius. Beberapa saat kemudian muncul Pak Tua Kerdil yang memang sudah tidak asing lagi bagi Lee Xingyun. Entah karena alasan apa Pak Tua Kerdil ini kelihatan ingin menangkap Lee Xingyun di dalam rumah makan.
Ternyata di sini Pak Tua Kerdil juga sudah membawa beberapa orang bayaran untuk menangkap Lee Xingyun. Diketahui selama beberapa hari ini poster mengenai Lee Xingyun sudah menyebar di mana-mana dan siapapun yang berhasil menangkap Lee Xingyun akan mendapatkan hadiah dari sekte Xuanming. Mendapati Lee Xingyun hendak ditangkap tentu saja membuat Jirusu kesal dan meminta beberapa orang pembunuh bayaran untuk melawannya saja. Namun di sini hal kocak malah terjadi, di mana 3 orang pembunuh bayaran melakukan pink suit untuk menentukan mereka akan melawan Lee Xingyun atau Jirusu terlebih dahulu. Baru saja selesai melakukan pink suit, mereka bertiga langsung dihajar oleh Lee Xingyun. Begitu pula dengan Pak Tua Kerdil yang langsung dilempar keluar rumah makan oleh Jirusu. Namun siapa yang menyangka bahwa Fan Yentian sedang berada di bawah dan menemukan poster yang sedang dibawa oleh Pak Tua Kerdil. Pak Tua Kerdil juga kelihatan langsung pingsan ketika dia mencium aroma parfum dari Fan Yentian. Fan Yentian yang mulai mendatangi Lee Xingyun langsung disadari oleh Jirusu yang cukup familiar dengan suara lonceng kaki dari Fan Yentian. Dia pun segera mengajak Lee Xingyun untuk bergegas meninggalkan tempat ini sekarang juga. Namun apa daya, ternyata Fan Yentian dengan sangat cepat berhasil memperdaya Jirusu dan langsung mencipok Lee Xingyun guna membuatnya jatuh pingsan. Sementara itu di Balai Huayin, Ratu Balai Huayin mendapatkan sebuah poster yang menuliskan bahwa Lee Xingyun adalah keturunan kaisar. Dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menemui Fan Yentian guna bisa mengundang Lee Xingyun ke Balai Huayin dan jangan sampai ada yang melukai Lee Xingyun sedikit pun. Ratu Balai Huayin ini juga kelihatan menyampaikan kalau dia ingin menemui Raja Qi untuk sebuah keperluan. Sementara itu di kediaman Fan Yentian, Lee Xingyun sudah mulai sadar dari pingsan dan terus-terusan menyebut nama Jirusu. Fan Yentian yang mendengar semua perkataan dari Lee Xingyun pun tidak menyangka kalau Lee Xingyun malah menyukai seorang wanita dari Balai Huayin mereka. Dia juga kembali menebarkan aroma parfum yang membuat Lee Xingyun kembali tertidur pulas, dan di saat itu pula Fan Yentian bertanya kepada Jirusu mengenai hubungannya dengan Lee Xingyun karena sedari tadi Lee Xingyun selalu saja mengkhawatirkan kondisi dari Jirusu ketimbang dirinya sendiri. Sementara itu di Aula Tongwen, paman ke-10 dan ke-9 memberitahu ketua aula bahwa identitas dari Lee Xingyun sebenarnya adalah keturunan kaisar. Paman ke-9 sendiri berencana menangkap Lee Xingyun, namun di sini ketua aula memberitahu kalau mereka tidak boleh menangkap Lee Xingyun, melainkan harus mengundang dia datang ke Aula Tongwen ini. Dengan identitas dari Lee Xingyun yang merupakan keturunan kaisar, ketua aula paham betul kalau posisi dari Lee Xingyun cukuplah terhormat. Beberapa saat kemudian muncul Raja Qi dari Balai Huayin ke hadapan ketua aula Tongwen. Tanpa basa-basi, paman ke-10 langsung memberikan sambutan dengan mencoba untuk menyerang Raja Qi. Namun ya karena ilmu bela diri dari Raja Qi terlampau tinggi, paman ke-10 sama sekali tidak bisa menyakitinya. Di saat itu pula ketua aula meminta paman ke-9 dan ke-10 untuk pergi terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan kepada Raja Qi. Kita sedikit diberitahu sejarah di mana diketahui kalau Zhu Wen memerintahkan anaknya untuk mendirikan sekte Xuanming, sementara Raja Qi ini adalah pendiri dari Balai Huayin, dan sedangkan ayah angkat dari ketua aula Tongwen yang bernama Raja Jin memerintahkan ketua aula untuk melindungi diri dengan membentuk aula Tongwen. Sekte Xuanming, Balai Huayin dan juga Aula Tongwen selama bertahun-tahun sudah saling bersaing satu sama lain, dan apakah yang membuat Raja Qi secara khusus datang ke Aula Tongwen untuk bertemu dengan ketua aula pada saat ini? Dan yap, benar saja kedatangan kali ini adalah untuk membicarakan persoalan dari Lee Xingyun.
Kembali ke kediaman Fan Yintian, Jirusu kelihatan ditabok dan diomeli oleh Fan Yintian karena kelakuannya selama ini yang sudah secara diam-diam menyukai Lee Xingyun. Jika bukan karena Jirusu ini adalah anak kesayangan dari Ratu Balai Huayin, Fan Yintian juga tidak segan akan memberikan hukuman berat. Bersamaan dengan itu, Fan Yintian kembali berkata kalau dia mendapat perintah untuk membawa Jirusu dan pedang Dragon Spring ke Balai Huayin. Terlebih lagi, Fan Yintian masih tidak menyangka kalau Jirusu punya hubungan spesial dengan Lee Xingyun yang merupakan bocah keturunan kaisar. Fan Yintian di sini kembali menuju kamar dari Lee Xingyun sembari membicarakan beberapa hal, dan di saat itu pula seorang anak buah dari Balai Huayin kembali datang untuk menyampaikan pesan ratu kepada Fan Yintian. Betapa kagetnya Fan Yintian ketika mengetahui perintah ratu untuk bersikap baik kepada Lee Xingyun dan mengajaknya untuk pergi ke Balai Huayin. Mendapati hal ini pun, Lee Xingyun seperti merasa di atas angin dan mulai ngecengin Fan Yintian. Namun ya semua itu langsung dibalas oleh Fan Yintian yang menendang kedua biji milik Bang MC. Kembali ke aula Tongwen, Raja Qi berbicara kalau identitas dari Lee Xingyun sudah diketahui oleh semua orang, namun dia merasa ada yang aneh di mana sekte Xuanming sama sekali belum melakukan pergerakan. Ketua aula beranggapan pasti sekte Xuanming hanya mengamati saja, dan setelah melihat celah mereka pasti akan menangkap Lee Xingyun dan mengambil pedang Dragon Spring. Karena urusan Lee Xingyun ini tidak bisa ditangani sendirian, akhirnya Raja Qi dan juga ketua aula memutuskan untuk bekerja sama. Namun di satu sisi, Raja Qi bertanya apakah mereka tidak perlu memberitahu Raja Jin terlebih dahulu mengenai kerjasama ini. Ketua aula Tongwen pun berkata kalau Raja Jin sedang bertapa dan semua urusan di aula Tongwen dia yang memutuskan, jadi Raja Qi tidak perlu khawatir perihal jalinan kerjasama antara mereka. 要不要请示一下晋王？不劳齐王操心。 Kerjasama yang dilakukan oleh mereka berdua ini sekaligus menutup episode kali ini ya teman-teman. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.